wa amila lima ba'dal maut. Hadir di majelis sekolah di pesantren, ada berisi ingatan imbah mati ini dipikirakan. Imbah mati ini nah dipikirakan. Cobalah kita nang bungul, nang lagi anum tambuk oon, coba kita membungulakan kesah diri kita di dasar bungul. Lagi anum kita mengejar sebuah cita-cita. Apa cita-cita kita? Nak sugih. Bagi kita sugih keberhasilan. Terus mencari, berusaha menghitung duit dengan jumlah yang banyak, itu adalah kebahagiaan. Ada lagi nang sekong hendak minta dimuliakan. Kisaran kita dunia batehe mahabbat neh. Kita kada pernah berpikir akhirat. Apa pikiran akhirat yang pertama? Nah, pertama-tama akhirat yang kita pikirkan, terutama di usia senja, masa tua, umur 50. Pernahkah kita menghitung dosa yang selama ini kita menghitung nota? Siang malam nota jangan dihitung. Berapa hujungan, berapa kerugian. Lihat peti besi berapa bertambahnya, lihat rekening berapa bertambahnya, itu aja. Kada pernah terpikir berapa dosa nang undagan. Itu ciri orang akhirat. Orang dunia kada pernah menghitung berapa dosa. Nyasal sugihnya, nah, duit masih git gitu toinya. Nyasal sugih. Ada begaduh, korupsi gawinya, kenapa? Nyasal sugih. Itu cita-citanya, itu keinginannya sugih. Nah, mana menghitung dosa? Dadah. Tahalang kata bujur ke pencari harta tuh yang penting sugih. Ujung ugang ini yang penting penampilan. Ayo kan, iya. Gara-gara hendak penampilan dunia, gara-gara hendak sugih dunia. Akhirnya kada menghitung dosa. Orang kada menghitung dosa berarti kada ingat akhirat. Hitung dosanya dulu. Undani nama ambil duit masjid berdosa kada kah? Nah itu orang akhirat. Amun orang dunia undani bila ambil duit masjid sugih tak diambilnya. Nah itu orang dunia tak. Nah, orang di luar tuh nah ada sandal nang pina larang tuh. Unda ambil nang sandal ini kawan dah jual kena larang, anu dapat duitnya nyaman di dunia. Amun orang akhirat udah ambil sandal nina berdosa kah kada kah? Itu orang akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kedua, kita hadir ke majelis, kita sekolah di pesantren, buah nang kedua kita berpikir ini dosa kah kada, ini pahala kah kada. Bukan sugih, bukan miskin, bukan banyak duit, bukan sedikit duit yang dibahas, tapi ini pahala kah dosa. Ini gunanya sekolah, ini gunanya belajar agama. Nah, apalagi yang usia senja nih, udah tasbih aja lagi di tangan. Astagfirullah, astagfirullah. Bahari nota aja nih. Nota pertama catat, nota kedua catat, nota ketiga. Bungul kurang ya. Nah, bungul ginya ya. Nah, jangan mamanya jan. Tahun ini manyai kita jakat tapi berhujung manyai jan. Kada berhujung apa aja umanya. Makan anu lohan tiap hari. Anu arwana tiap hari kada berhujung nang apa? Ilah aja bungulnya aku nek aja. Kapan kita menghitung dosa? Jiwa yang nakal, yang merasa kada pernah berdosa. Ulun dipinjami misalnya sebuah mobil, disuruh untuk menggunakan kepada kebaikan. Yang menjulung pasti senang kalau ulun menggunakan kepada kebaikan. Saat membulikakan, biarnya tegepak, biar teranjah, asal demi kebaikan ulun menggunakan, ampunnya kada apa-apa. Sekarang semua kita dipinjami mobil. Awak, ini kendaraan.
kita ini dikasih jasad. Jasad ini seperti sebuah mobil mewah yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Nanti ada saatnya kita mengembalikan kepada ampunnya. Sekarang saat mengembalikan, bannya tapacol, lampunya pecah, businya terhambur. Beranikah kita memulihkan? Jersidin naninya jasad, kendaraan bawa ke Honda, tunggang bawa ke Honda, sekalinya kita membawa ke lain, ya nang meranjah pohon. Oh, malam minggu kemanakah? Ini membawa kendaraan nang salah nih. Oh, semakin dingin, semakin malam. Juraimun siang panas pintar. Kemana membawa kendaraan? Teranjah pohon, tekepak, tapi kata kebaikan boleh matarakan anu ampun pian pecah anu na lampu bannya tapaco bonggol. Orang-orang akhirat berpikir, ini membulikakan awak nih kayak apa? Ini membulikakan awak nih ya. Ada sebaik kata pun dipertanggungjawabkan. Apa jawabannya? Istighfar. Lakasi menghitung dosa saat senja telah tiba. Jangan pernah lagi menghitung nota lebih dari menghitung dosa. Silahkan menghitung nota, tapi ingat berapa dosa yang sudah kita gawe. Tangan nih suah menempeleng urang, suah mengucik kemaluan urang. Tangan burit urang dikuciknya. Ini tangan, ini mata, Allahu Akbar. Berapa kali menghintipakan acil mandi. Ini lampu mata ini pecah, teranjah acil. Lebih dari itu saat menghintipakan ancil mandi, tangan mengocok. Tahangkop pulang nang benda ini ke pohon, artinya talanggar nih. Berapa dosa? Satu dosa. Kalau Allah menghukum, tak ada seorang manusia yang menyandang hukumannya. Apa jawaban paling bijak? Akui dosa, minta ampun kepada Allah. Hari udah senja, jangan menghitung nota. Jangan berpikir sugih lagi. Silahkan berpikir sugih, tapi sertai ini jangan lupa akan undani betuyuk dosa. Coba mau ngutna, mau tuh menangis. Dulu ketawa-ketawa karena sugih, dulu bersenang-senang karena punya harta yang banyak. Kada pernah terpikir dosa berapa dosa nang digawi betuyuk. Belum dosa lawan kuitan, belum dosa lawan kawan, belum dosa lawan jiran, belum dosa lawan orang, belum dosa lawan Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ulun nang salah, kadada orang yang menjerumuskan ulun juai nang salah. Ulun minta ampun ya Allah, kadada orang yang bawa ngajak ulun nakal, kadada ulun nang salah, ulun nang salah. Kedatangan kita kepada Allah dengan jujur seperti itu, Allah sendiri ingin meminta kejujuran. Selama ini ulun ada salah tuh aneh, dada minuman kada suah, ngobat kada suah, ulun orang baik, wali kutub. Kapan menghitung dosa? Kapan? Wa amila lima ba'dal maut. Melakukan amal, memikirkan sesuatu apa sangu bakal imbah mati. Ini kada pernah berpikir imbah mati, kada pernah. Nah ini gunanya sekolah di pesantren, ini gunanya hadir di majelis. Satu, membunuh nafsu. Dua, menghitung dosa. Dosa betuyuk. Karena menurut ulama awal suluk diantaranya yaqdhatul qalbi, hati mulai sadar bahwa betuyuk dosa nang digawe. Betuyuk ada kada sedikit lagi betuyuk. Kepada nang sudah pernah melacur lakasi
menghitung dosa. Ya Allah ampuni dosa ulun, itu arti menghitung. Ampuni ya Allah kadada nang salah ulun juain nang salah, ampuni ya Allah, ampuni ulun kada hendak lagi. Allah ampuni dosa dan kesalahan. Jangan merasa ya Allah ulun terpaksa. Nah gitu kan, kenapa kada mau mengaku salah? Kenapa membela diri? Akui ulun na salah ya Allah, ampuni ya Allah. Datang kepada Allah dengan kejujuran. Tersebut dalam sejarah. Asalnya puasa itu berapa? Maghrib kebuka, imbah isya imsak. Itu awal puasa. Disuruh zaman Rasulullah. Terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, tegawi bini imbah imsak. Datang sidin ke Rasulullah. Rasulullah ulun minta rela, ulun salah, ulun tertutup bini, minta aja bahasa Banjar. Nah ulun kayak apa hukumannya, kayak apa salahnya nih nah. Setelah Sayyidina Umar melapor, ternyata sebelumnya hampir kebanyakan orang Makkah juga menggaul, cuma ada melapor. Kenapa? Supan atau apakah ada tujuan? Lalu Allah mendatangkan perintah, berbukalah ketika adzan maghrib, si imsak ditunda menjelang. Kenapa? Tuhan maulah aturan pertama maghrib berbuka, imbah isya sedikit imsak. Tuhan hendak mengetahui siapa paling jujur mengaku bersalah. Siapa yang dengan tulus mengaku salah? Orang pertama yang datang kepada Rasulullah Sayyidina Umar ibn. Maka dipujilah oleh Rasulullah Sayyidina. Mbak sudah sidin bakuya jadi jenis seko ulun kayak tujuan rancak lagi. Nasi kong pulang ulun bilang tiap malam ya Rasulullah. Mbah sudah Sayyidina Umar memulai sekalinya bilang hampir sama kan. Bujur juga ikan bayangkan maghrib berbuka imbah isya imsak berokok tuh dua bilahnya. Babila tarawehnya ya. Nah, Allah mau tahu siapa yang jujur. Nah, coba kita dipadahkan orang ahli maksiat, jangan tersinggung karena kita telah lama menilai diri kita ahli maksiat. Kita dihina orang, dianggap orang ahli neraka sekalipun, mungkin kita kadang harus tersinggung karena kita telah menilai mungkin diri kita ada benarnya ahli neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau kita tersinggung malah membela diri undak ada ahli neraka, modal apa yang kita bawa? Modal apa? Ayo, kelebihan apa yang kita bawa? Nah jadi nang anum-anuman, mari berjuang, sekolah, belajar di majelis taklim, bunuh nafsu. 2, jangan pernah melupakan menghitung dosa. Jadi bila hendak apa-apa tuh nih berdosa kada itu amunnya ini hendak harus sugih kayak apa caranya sugih kada berpikir berdosa kada. Ini orang dunia. Ada orang nang sekolah belajar agama hadir di majelis ada masuk di kepalanya ini berdosa kada. Ini gunanya wa amila lima ba'dal maut, inya melakukan sesuatu untuk bekal setelah kematian. Apa? Kita kada perlu mengharap surga lebih utama. Nang penting dosa kita nih nak kada terbawa mati. Kita hitungi aja mat. Sehari sebuting dosa, umur sudah 50 tahun, 360 kali 5 berarti berapa? Nah 5 kali 6 0 tahan 3. Nah 15 tambah 3 18 apa tuh 360 kali 50 18.000 lah. Nah 18.000 dosa dihukum makan Tuhan 5 buting aja. Sesengot hangit, awak hangit. Ini 5 aja belum ke 18.000-nya dihukum makan Tuhan. Tuhan ampuni ulun mengaku salah, ulun nang berdosa.
Bahkan saking akhlak mulianya mereka lalu kemudian, ya Allah ampuni nang lain juga, ampuni nang lain juga, jangan kau hukum yang lain. Sama-sama berdosa, sekarang jalan keluarnya memintakan ampun buat diri dan kepada orang lain. Kada menyambati, kada menghina. Mun seorang bakunat juga kada boleh nyambati kunat orang, sama aja tiba kunat juga. Pangantutan mana nenek jar, soalnya seorang pangantutan juga kada usah menyambati orang. Degum, degum. Bilang 5 menit pangantut menyambat ya, pangantutan menaneh jar salinya inya ada belum 5 menit dagum. Sama aja mun bubuhan pangantutan juga kada boleh bisa sambatan, apalagi mun inya bakantut kurang siok baginnya bau banar berarti kantut. Bom atom kau ledakkan ya tata samut tahamburan dagum oma samut tegana sebertana. Untung mbah diitihi kenapa jadi selamat kada siop samut, kawanannya siop samut bermasker. Allah Allah. Wal ahmaqu orang bungul nang balum lulus sekolah sekalipun sekolah, orang bungul nang balum mengerti ilmu walau hadir di majelis, man atsba'a nafsahu, orang yang tunduk kepada keinginan nafsu, kada hawa lagi membunuh nafsu. Wat man atba'a nafsahu hawahu, rasa harap minta dipuji, maka inya berusaha untuk meminta pujian itu dengan cara bagaimanapun dia tampilkan kelebihannya. Demi apa? Demi nafsu dan keinginan. Ini nang ahmak, ini orang belum alim, ini masih bodoh. Wa tamanna 'ala Allah, urusan dunia behimat, urusan akhirat dia berhayal-hayal. Kena mahadang Tuhan, kena mahadang kada sibuk. Mahayal harusnya paling kada, mudah-mudahan kita di masa umur sudah 40 tahun ke atas itu mungkin sudah senja, asar sudah tiba, mari menghitung dosa. Di tengah malam sembahyang tahajud, sujud terakhir bahasa Indonesia, tapi di dalam hati kita ampun berkhidmat kepada Allah. Setengah jam lebih kita sujud kada jadi masalah. Semakin lama sujud semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung nota. Kapan kita menghitung dosa? Setelah lama kita menghitung harta. Kapan? Bahkan ketika mencari harta kita kada kenal dosa. Bahkan ketika kita mencari kesugihan kita kada pernah menanyakan ini dosa apakah. Dulu di zaman kita bodoh, sekarang alhamdulillah kita berpikir berdosa kan? Salah. Nah, sampai akhirnya kekuatan hati ini salah kada di kita walaupun kada berduit. Ini salah kada di kita walaupun mungkin itu beban bagi kita. Tapi yang penting kada salah. Tuh sudah dosa kita gawi banyak. Bebinian nang dahulu bebuka aurat. Ya Allah, jangan siksa ulun nang salah ulun. Jangan lagi membela diri ulun yang salah ya Allah. Paha ulun tampayakan, susu ulun tampayakan. Minta ampun ya Allah, minta ampun. Kapan itu kapan? Ini nangaran orang beruntung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tengah malam ka habis sembahyang maklumlah bahari-bahari nang dasar bungul lawan salah juga. Ngaran aurat tuh bilang ih aja no bebinian nih paha ditampayakan, susu saballah kelihatan, saballah kelihatan. Mendaga gampangan nah utang tuh bebayanya. Jadi anda kan tali kutang tuh pas dipentel susu sini nah. Jadi saballah kelihatan, saballah kelihatan.
jangankan nang bobohan santri, tuan guru aja mandi wajib melihat dia. Tuan gurunya mandi wajib, apalagi santrinya saku pada mengocok sepada taat bisa. Maka pulang beristilah, pulang mengompas susu nih supaya kono kita tampayakan. Ya Allah, gulu tukang beca berapa kali tercabur. Orang membeca tuh melihati muka, sidin melihati Jogoi keteranja hanyar sidin astagfirullah di sidin. Melihat anu gulu bebinian kada astagfirullah teranjah beca astagfirullah di sidin. Makanan diranja polisi pulang. Oh, kasihan polisi. Lagi main SMS diranjahnya. Nah, kita nih mati bang. Jaka kada mati ayo ja. Kada perlu mikirkan dosa. Bapak juga mikirkan dosa. Mati. Kita bukan orang pertama nang mati. Jaka kita nang pertama nih kerja matiannya belum. Lalu jer Tuhan kena nyawa mati bisa ragu kita. Bujur jual. Ya kada matinya belum. Bujur mungkin ragu. Ini kita bukan orang pertama nang mati. Berarti mati itu bujuran. Kampung kematian. Kula mati bujuran sekalinya mati bujuran. Kada encan jakanya kita pertama orang nang mati, baluman ada nang mati, bolehlah ragu. Dan yang kedua, kita ini menunggu dari Nabi Adam sampai kepada abah kita semua telah mati, tinggal giliran kita. Abah meninggal, Kai meninggal, Dato meninggal, sampai ke Nabi Adam. Sekarang mah hidup kita, berarti giliran siapa? Kita. Nunggu aja lagi. Abah hidup boleh jadi giliran abah, atau hanya kita. Nih abah mati, Kai mati, Dato mati, sampai ke Nabi Adam. Sekarang nang hidup kita, nunggu ya lagi. Nah, astagfirullah, astagfirullah, ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Kita terbiasa panglah bila berbuat baik, membanggakan kebaikan, tapi kapan kita merasa bersalah di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa dan kesalahan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ada naril jahim. Surga firdaus kada pantas, neraka itu yang pantas, tapi jujur kada tahan. Fahab di taubatan, ampuni ulun ya Allah. Ini orang akhirat, orang yang telah mencoba menghitung dosa, mengisi waktu mencoret-coret dosa yang digawi berapa putih. Fahab li taubatan, mulut pun berkata ampuni ulun, ampuni ulun. Waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sampai kalimat ini dibaca bila hari Jumat, mbahnya berwirid 5 kali, fadilatnya husnul khatimah. Kenapa? Ya wajar, karena orang ini telah mencoba menghitung dosa, berarti memulai kehidupan akhirat yang selama ini dia hitung sugih, nota, berhasil, sukses, jadi ini, jadi itu aja nang dihitung. Sekarang dia telah mencoba fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Nah, mudah-mudahan ada waktu bagi kita satu berjuang untuk membunuh nafsu. Tidak ada kelebihan. Apapun kata-kata yang keluar dari pikiran yang merasa hebat, merasa alim, merasa sugih, itu nafsu yang harus kita bunuh. Cara membunuh jangan dibenarkan, jangan didukung ucapannya itu. Kada bujur aja kita. Lain dusta penderan nyawa. Ini sekolah kita, ini majelis kita, supaya itu kita dapat. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Kita mencoba menghitung akhirat. Apa hitungan pertama? Mari menghitung dosa sebelum menghitung pahala. Setelah itu hitunglah pahala. Berapa kebaikan yang pernah kita lakukan? Kebaikan. Yang kebaikan itu upahnya hanya di negeri akhirat. Para aulia, orang saleh, ketika berbuat baik, diupah di dunia sini, mereka coret itu kebaikan.
Apabila mereka berbuat baik, diupah di sini, mereka coret. Itu bukan kebaikan kata mereka. Yang benar-benar kebaikan, upahnya kena di negeri akhirat. Belum lagi itu level kita hitung dosa, minta ampun kepada Allah tengah malam atau di siang hari. Kemudian ya waladi katsiran ma ahyatal layaliya bi tikraril ilmi wal mutala'ah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hari jadi santri, hari santri yang tadi kata beliau pesantren itu diakui dalam dunia yang punya kehormatan juga, bukan sekedar pendidikan yang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lain, sungguh luar biasa. Namun sebenar-benarnya ialah belajar dan terus belajar. Apa yang dicari? Ya ilmu itu sendiri. Ilmu itu sendiri, bukan mencari harta, bukan mencari pujian. Ilmu itu lebih berharga dari segala-galanya. Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, Tuan Guru Safat, beliau menulis dalam kitab yang kurang lebih maksud dan pahamannya, sepengetahuan aku tidak ada pangkat yang lebih tinggi setelah pangkat Nabi dan Rasul selain pangkat ulama. Maka dari karena itu kata beliau, tuntutlah ilmu lebih dari segalanya. Mengejar ilmu melebihi mengejar harta, mengejar pujian, mengejar sanjungan. Mengejar ilmu lebih dari mengejar harta. Dalam kitab Ibnu Athaillah berkata, ulama mereka adalah pelita dalam kehidupan. Mereka adalah penyejuk jiwa, penenang hati. Yang sakit di zaman dulu ketika melihat ulama tidak lagi berpikir untuk sehat sebagai jawaban, karena mereka telah menemukan ilmu adalah jawaban, bukan sehat. Ketika memandang ulama di zaman dulu, sehat sudah hati. Ketika memandang ulama di zaman dulu, ketika miskin, sehat sudah hati. Dan mudah-mudahan sampai sekarang majelis-majelis di Banjarmasin yang punya masalah, yang punya ini, punya itu, hadir di majelis paling kada lagi mencari jawaban karena telah menemukan jawaban. Kada lagi memikirkan ketika sehat harus apa, ketika sakit harus sehat, ketika miskin harus sugih, kada. Yang penting jawaban telah ada, tapi tetap berusaha. Yang berdagang tetap, yang berhumah tetap, yang berjualan tetap. Mudahan majelis-majelis di Banjarmasin dimanapun berada itu menjadi jawaban bagi semua masyarakat. Mereka tidak lagi mencari sakit, jawabannya adalah sehat. Mereka tidak lagi mencari miskin, jawabannya sugih. Mereka telah menemukan di majelis satu jawaban, kada harus sugih telah bisa mengatasi kemiskinan, kada harus sehat telah mengatasi akan sakit dan garing. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan berkat cara hari jadi santri, mudah-mudahan kita semua sadar bahwa sesungguhnya menuntut ilmu itu penting. Dan jangan malas, jangan pengoler, dan sekaligus jangan takutan. Hai para orang tua, kita sama-sama mencoba meyakini kita menjulung anak kita sekolah di agama khususnya, makan apa inya kena, makan jawaban, dan itu yang benar dalam kehidupan. Inya kada perlu makan duit, inya kada perlu makan harta, inya makan jawaban. Apa jawaban? Pemahaman dan pengertian. Setelah dia dapat paham, dapat mengerti, dia tidak punya masalah. Kalau sudah tidak punya masalah, dia tidak mempermasalahkan masalah. Dan itulah jawaban hidupnya. Insya Allah berduit inya tersenyum, kada berduit inya akan senang juga. Karena apa? Inya telah menemukan jawaban. Kita yang salah, kita orang dunia yang mengkhawatirkan anak. Kalau udah sekolahkan pesantren, makan apa inya kena. Kita bicara makan, kita bicara harta, kita bicara dunia. Ini kesalahan kita.
kita utak berkisar tentang makan, tentang minum, tentang harta, tentang baju, tentang rumah. Ilmu ini kita suruh anak kita menuntut, bukan untuk itu seharusnya. Harusnya, nak, ikam sekolah, ikam belajar. Apa? Jangan kayak abah bungolnya. Abah menganggap makan harus dengan harta, minum harus dengan harta, dengan dunia. Nak, sekolah agar ikam tahu. Kenapa? Karena rasa telah menjawab, karena ilmu telah memahami kehidupan. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab.